Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalilur Rahman. Saya mahasiswa PKMI STIM Al-Hikam Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sosialisasi. Kita sebagai pelajar Indonesia harus memiliki rasa sosialisasi kepada orang lain. Karena manusia adalah makhluk sosial, yakni makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Sosialisasi mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan kultural sosial dari masyarakat yang bersangkutan. Sosialisasi mencakup interaksi sosial dan tingkah laku sosial, sehingga sosialisasi merupakan mata rantai yang penting di antara sistem sosial. Dalam buku Dasar-Dasar Sosial karya Sutaryo tahun 2006, yakni sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang serta bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan di mana individu tersebut berada. Selain itu, sosialisasi juga ditentukan dari interaksi pengalaman serta kepribadiannya. Dengan sosialisasi, manusia sebagai makhluk biologis menjadi manusia yang berbudaya, cakap menjalankan fungsinya dengan tepat sebagai individu dan sebagai anggota kelompok. Proses sosialisasi terjadi karena pembentukan kepribadian manusia melalui proses sosialisasi. Proses sosialisasi meliputi internalisasi nilai-nilai, enkulturasi, dan pendewasaan diri. Internalisasi nilai-nilai adalah proses penanaman nilai dan norma sosial ke dalam diri seseorang yang berlangsung sejak lahir hingga meninggal. Yang kedua, enkulturasi. Enkulturasi adalah proses pengembangan dari nilai-nilai budaya yang sudah tertanam dalam diri seseorang dan diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari. Pendewasaan diri adalah proses berlangsungnya internalisasi dan enkulturasi secara terus-menerus hingga membentuk suatu kepribadian. Jika kepribadian terwujud secara utuh, seseorang bisa dikatakan dewasa dan telah siap memegang peran dalam masyarakat. Macam-macam sosialisasi terdapat dua macam. Yang pertama, sosialisasi primer, dan yang kedua, sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer adalah sosialisasi yang pertama kali dijalani oleh manusia semasa kecil. Sosialisasi ini menjadi pintu bagi seseorang memasuki keanggotaan masyarakat. Sosialisasi sekunder adalah proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Kedua proses tersebut berlangsung menyeluruh di tempat tinggal dan tempat kerja. Dalam dua tempat tersebut terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dan jangkauan waktu yang tertentu. Syarat terjadinya sosialisasi terjadi karena melalui sosialisasi masyarakat mampu berpartisipasi dalam kepentingan kehidupan dan menciptakan generasi selanjutnya. Di sini terdapat beberapa faktor terjadinya sosialisasi, yaitu yang diantaranya adalah yang pertama, apa yang disosialisasikan merupakan informasi yang akan diberikan kepada masyarakat berupa nilai, norma, dan peran. Yang kedua, bagaimana cara mensosialisasikan atau melibatkan proses pembelajaran. Yang ketiga, siapa yang mensosialisasikan, instruksi, media massa, individu, dan kelompok. Yang terakhir adalah sudut pandang individu dan kepentingan masyarakat. Sosialisasi berfungsi sebagai sarana pengenalan, pengakuan, dan penyesuaian diri terhadap nilai-nilai, norma, dan struktur sosial. Dengan hal tersebut, seorang individu bisa menjadi masyarakat yang baik, di mana masyarakat baik adalah warga yang memenuhi harapan umum warga masyarakat lainnya. Sosialisasi berfungsi sebagai sarana pelestarian, penyebarluasan, dan pewarisan nilai-nilai serta norma-norma sosial. Nilai dan norma terpelihara dari generasi ke generasi dalam masyarakat tersebut. Sosialisasi mempunyai tujuan, yaitu dengan fungsi sosialisasi yang sudah berjalan. Maka tujuan sosialisasi adalah yang pertama, setiap orang dapat hidup dengan baik di tengah-tengah masyarakat jika menghayati nilai dan norma dalam kehidupan. Yang kedua, setiap orang dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan harapan masyarakat yang memiliki budaya, di mana budaya tersebut mengikat para warganya. Yang ketiga,
Setiap orang dapat menyadari keberadaan dalam masyarakat, sehingga individu tersebut mampu berperan aktif dan positif dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, setiap orang mampu menjadi anggota masyarakat yang baik. Yang kelima, keutuhan masyarakat dapat terjadi bila di antara warganya saling berinteraksi dengan baik. Interaksi tersebut didasari dengan peran-peran masing-masing. Jadi, semua yang saya jelaskan adalah tentang bagaimana kita bersosialisasi. Betapa pentingnya sosialisasi di antara para pelajar Indonesia, karena telah banyak yang terjadi di antara para pelajar Indonesia yang kekurangan rasa sosialisasi terhadap temannya sendiri. Jangankan dengan temannya, dengan keluarga dan kerabat, mereka juga kurang mempunyai rasa sosialisasi. Baik, itu semua adalah penjelasan saya tentang sosialisasi. Sedikit dari saya tentang sosialisasi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.